Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu bersemangat menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Embun Sorgawi. Pagi ini saya mengajak kita untuk membahas sebuah topik bergaul dengan Allah. Teksnya diambil dari Kejadian 5 ayat 22a. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Henokh berusia 65 tahun ketika mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Metusalah. Perhatikan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Itu artinya ia sudah hidup bergaul dengan Allah sebelumnya dan masih melanjutkan kedekatan itu sampai 300 tahun selanjutnya. Betapa luar biasanya sebuah hubungan kekerabatan yang akrab, yang tidak lekang dimakan waktu. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, dari teks ini kita melihat bagaimana Henokh mampu menjaga hubungannya dengan Allah. Dia hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dengan setia sampai sebegitu lama. Lalu bagaimana dengan kita? Kesetiaan Henokh teruji dalam rentang waktu yang begitu panjang. Saya yakin pada masa itu Henokh bukannya tidak mendapat cobaan dari berbagai keinginan duniawi yang bisa menariknya menjauh dari Allah. Namun jelas, Henokh tidaklah terpengaruh dengan hal itu. Pada akhirnya, kita tahu apa yang terjadi pada Henokh. Begitu akrabnya ia dengan Tuhan, sampai-sampai ia tidak perlu mengalami kematian. Henokh diangkat langsung dari dunia yang berlumur dosa ini menuju surga dan untuk seterusnya bersama-sama dengan Allah. Perilaku dan kesetiaan Henokh membuatnya menjadi sahabat karib Tuhan. Hidup Henokh benar-benar luar biasa karena dia hidup sesuai dengan arti namanya, yaitu berserah, patuh. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan dengan cara yang amat nyata, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Pergaulan bisa menentukan masa depan. Siapa teman bergaul kita, seperti itulah pola pikir dan aktivitas kita. Pola pikir dan aktivitas harian kita itulah yang mencetak masa depan kita. Benar sekali pesan orang tua kita dulu. Hati-hati kalau bergaul. Bergaullah dengan orang yang baik-baik. Kalau bisa, bergaullah dengan orang-orang yang hebat. Dengan siapa kita bergaul saat ini akan menentukan apa jadinya kita nanti. Bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Bergaul dengan orang jahat akan menjadi jahat. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, seseorang yang disebut sebagai sahabat karib yang akrab bukanlah teman yang hanya mencari keuntungan dan kesenangan dari kita. Mereka akan tetap setia bersama kita ketika kita mendapat musibah atau berbagai bentuk kesusahan. Mereka akan dengan senang hati membantu kita sedapat-dapatnya ketika kita dalam kesesakan. Itulah sosok sahabat karib, dan seperti itu pula lah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kutipan dalam bahasa asing. Friendship with God is built by sharing
or your life experiences with Him. Persahabatan dengan Tuhan dibangun dengan cara berbagi pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati.